Maka ada 5 hal yang harus kita lakukan, kunci sukses melaksanakan ibadah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwani wa akhwati fillah, jalan tu jannah kan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan syahrul khairi wal barakat. Bulan Ramadan adalah bulan penuh kebaikan dan bulan penuh keberkahan. Ketika hilal Ramadan muncul, siapkah kita menyambut bulan yang istimewa ini? Ketika hilal Ramadan datang, sudah siapkah kita menyambut tamu yang sangat istimewa, tamu yang sangat ditunggu-tunggu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap datang awal bulan, maka beliau selalu berdoa, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alina bil amni wal iman. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami keimanan dan keamanan ketika hilal bulan baru itu datang. Wassalamati wal Islam, kemudian juga keselamatan dan Islam. Wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yardah, dan taufik atas segala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Rabb kami, dan apa yang dicintai oleh Rabb kami. Rabbuna wa rabbukallah, Rabb kami dan Rabb kau adalah Allah Subhanahu wa taala. Doa ini selalu beliau sampaikan. Doa ini selalu beliau ucapkan setiap beliau melihat hilal. Wabil khusus adalah apalagi kalau kita sekarang akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Bahkan dalam riwayat Imam At-Tabrani disebutkan, Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, selamatkan saya untuk Ramadan. Wasallim Ramadana li, dan selamatkan Ramadan untukku. Wasallimhu li mutaqabbala, dan selamatkan dia sebagai amal yang diterima untukku. Ikhwani wa akhwatillah, jalan tu jannah kan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Kalau kita lihat salafus saleh dahulu, mereka selalu mempersiapkan ibadah Ramadan dengan berdoa 6 bulan sebelum datang Ramadan. Dan setelah Ramadan, mereka pun berdoa kepada Allah 6 bulan berikutnya adalah supaya ibadah Ramadan yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis, memang para ulama mengatakan hadis ini hadisnya lemah. Rasul ketika memasuki bulan Rajab, doa yang disampaikan oleh Rasul, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau kita lihat dari hadis ini atau dari doa ini, spirit yang bisa kita dapatkan adalah bagaimana orang sangat rindu kaitan dengan bulan Ramadan ini. Tetapi kaum muslimin, ikhwani wa akhwatillah, jalan tu jannah kan Allah Subhanahu wa taala, jika melihat realitas, kaum muslimin dengan Ramadan itu terbagi 3 kelompok. Ada sebagian orang yang merasa berat dengan hadirnya bulan Ramadan. Kenapa merasa berat? Karena Ramadan bagi mereka adalah beban. Yang kedua, ada sebagian kaum muslimin yang menganggap bulan Ramadan itu bulan yang biasa saja. Mereka melakukan hal-hal rutin seperti biasa, tidak menganggap ini bulan yang istimewa. Ini pun tentu tidak baik. Tapi harusnya adalah kita sebagai seorang muslim, kita gembira dan rindu dengan datangnya bulan Ramadan ini. Tentu kegembiraan kita berbeda dengan kegembiraan anak-anak, dengan bermain dan lain sebagainya di bulan Ramadan, karena mereka pun akan mendapatkan berbagai macam hadiah dari orang-orang di sekelilingnya ketika bisa bulan Ramadan tiba. Atau jangan juga seperti kegembiraan para remaja, karena mereka bisa beli baju baru dan lain sebagainya. Ini pun tentu bukan itu alasan kita gembira, alasan kita bahagia ketika datang bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwat fillah, jalan tu jannah kan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa alasannya kita gembira, rindu dengan datangnya bulan Ramadan? Yang pertama adalah karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang akan menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, kemudian antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Dan sebentar lagi kita akan menghadapi bulan yang istimewa ini. Apa kata Rasulullah? Mukaffiratun ma bainahunna, akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Dengan syarat idajtunabatil kabair,
selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Al-Imam Ibnul Qayyim menarik ketika beliau mengilustrasikan tentang bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan lain. Kata beliau, perumpamaan 12 bulan itu ibarat 12 anak Nabiullah Yakub alaihissalam. Dan di antara ke-12 bulan dan di antara ke-12 anak Nabiullah Yakub alaihissalam itu ada yang paling dicintai, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga dengan bulan Ramadan, kata beliau, adalah bulan yang paling Allah Ta'ala cintai. Sebagaimana satu kali doa Nabi Yusuf alaihissalam telah mengampuni kesalahan saudara-saudaranya, begitu juga dosa dan kesalahan selama 11 bulan dengan datangnya bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar kalau kita harus gembira dan rindu dengan datangnya bulan Ramadan ini. Karena bulan ini adalah bulan yang akan menghapus dosa-dosa kita. Sehingga betul, kalau dulu salafus saleh pernah mengatakan, marhaban bil mutahhir, selamat datang bulan pembersih. Alladzina tatahharu fihi minad dunubi wal khataya, yang akan membersihkan kami dari segala dosa dan kesalahan. Naghtasilu min hadhihi dzunub, kami semuanya akan mencuci dosa-dosa kami di bulan yang penuh istimewa ini. Maka sekali lagi adalah pantas kita gembira. Yang kedua, alasan kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan adalah karena bulan Ramadan adalah mausimul khair, syahrul khair, musimnya kebaikan, bulannya kebaikan. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Dibukakan pintu-pintu surga bisa jadi maknanya adalah bagaimana fasilitas-fasilitas kebaikan banyak dibukakan di bulan Ramadan ini sehingga kita akan memasukkan ke surga. Atau memang betul-betul pintu-pintu surga itu dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tusaffadu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Sehingga bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Maka dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan, wa yunadi munadin, dan ada suara yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai para pencari kebaikan, bersegeralah untuk menyambut bulan Ramadan ini. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang-orang yang ingin berbuat jahat, berhentilah. Walillahi uttaqa'u minan nar wa dzalika kullalailah, dan Allah akan menyelamatkan orang dari api neraka jahanam, dan itu Allah Ta'ala sediakan pada setiap malam bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwatilah jalan tu jannah kan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan ukhuwah, bulan persaudaraan. Kita santap sahur bersama, kita buka bersama, tarawih bersama, tadarus bersama, dan kita melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan, itu pun dilakukan secara bersama-sama. Makanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan tentang bulan Ramadan syahrul khair, bulan kebaikan. Kemudian bulan Ramadan juga adalah bulan ukhuwah. Kata beliau, Ramadan rabiul hayatil islamiyah. Bulan Ramadan itu adalah ibarat musim seminya bagi umat Islam. Fihi, di bulan tersebut tatajaddadul uqul bidurusil ilmi wal ma'rifah. Maka di bulan itu akal kita akan selalu diperbaharui dengan berbagai macam jenis ilmu dan pengetahuan. Karena kita tahu di bulan Ramadan banyak kajian, kultum dan lain sebagainya. Wa fihi tatajaddadul qulubil imani wal ibadah. Dan di bulan tersebut hati kita pun akan diperbaharui dengan apa? Dengan berbagai macam ibadah, dengan berbagai macam aktivitas keimanan. Kemudian wa fihi tatajaddadul usratu bit talaqi wat tarabut. Kemudian juga keluarga juga akan diperbaharui di situ. Dengan apa? Dengan selalu bertemu dan ikatan yang kuat. Wa yatajaddadul mujtama' kullah. Kemudian juga keluarga pun, masyarakat pun akan diperbaharui di situ. Bi husnis silati wal bahti anil fuqara'i wal masakin. Di situ adalah dengan musim-musim kebaikan ini, maka di situ juga akan terjadi hubungan yang baik antar sesama. Antara fakir miskin, dibantu oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan dengan membayar zakat dan lain sebagainya. Maka pantas kalau disebutkan Ramadan Rabiul Hayatil Islamiyah, bulan Ramadan musim seminya kebaikan buat umat Islam. Karena di situ banyak kebaikan, baik skala individu ataupun skala keseluruhan. Ikhwani wa akhwatilah jalan tu jannahkan Allah Subhanahu wa taala. Alasan berikutnya adalah kenapa kita harus gembira dengan bulan Ramadan? Karena di situ ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar.
Kalau kita simpulkan dari apa yang kita sampaikan tadi, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Kalau diibaratkan di sebuah mall, ibaratnya adalah Ramadan itu adalah big sale. Cuman masalahnya di mana-mana yang namanya diskon besar-besaran, yang namanya big sale itu pasti akan terbatas waktunya. Begitu juga Ramadan, waktunya sangat terbatas, hanya 1 bulan. Makanya kita semuanya penting untuk mengoptimalkan diri kaitan dengan bulan Ramadan ini. Harus menjadi renungan buat kita semuanya. Bagaimana seandainya sebelum Ramadan tiba, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala ini datang kepada kita semuanya, tapi ajal itu keburu nyampe kepada kita semuanya. Setelah kita mengetahui betapa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan kebaikan. Di situ ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga pertanyaan buat kita semuanya adalah, apa yang harus kita siapkan menghadapi bulan Ramadan ini? Ada beberapa persiapan yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah mempersiapkan ilmu. Kenapa kita harus mempersiapkan ilmu? Karena dengan ilmu yang kita miliki, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan tersebut. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan dari orang tersebut, maka Allah akan mudahkan dia untuk mempelajari agama. Termasuk juga adalah kaitan dengan ilmu, supaya kita betul-betul ibadah Ramadan yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasul contohkan. Dan supaya kita juga bisa mengoptimalkan diri dalam ibadah Ramadan itu. Yang kedua, persiapan yang harus kita lakukan adalah persiapan ruhiyah kita. Makanya rahasianya kenapa Rasulullah SAW memperbanyak ibadah saum di bulan Sya'ban. Karena salah satunya untuk ruhiyahnya siap, sehingga ketika Ramadan tiba betul-betul dia optimal dalam melaksanakan ibadah. Kalau dulu ada seorang ulama mengatakan bulan Sya'ban adalah syahrul qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya bagi pembaca Al-Quran. Kenapa? Karena ketika Ramadan tiba, sehingga dia gampang untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Maka yang kedua adalah persiapan fisik. Yang ketiga, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa yang harus kita persiapkan kaitan dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan tersebut adalah dengan kita mempersiapkan finansial kita. Kenapa finansial harus kita siapkan? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang memang kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Sehingga kita pun harus mempersiapkan itu. Yang keempat adalah persiapan fisik. Karena ibadah Ramadan bukan hanya ibadah kaitan dengan ibadah biasa saja, memerlukan fisik. Di malam hari kita melaksanakan tarawih, tilawatil Quran. Di siang hari kita melaksanakan ibadah saum. Dan tentu kita pun masih tetap menjalankan aktivitas pekerjaan kita sehari-hari. Maka ini membutuhkan fisik yang prima. Maka jangan lupa kita mempersiapkan fisik. Dan yang kelima adalah dengan kita mempersiapkan agenda Ramadan kita. Kira-kira Ramadan tahun ini targetannya seperti apa? Apakah tilawahnya mau berapa kali khatam? Kemudian kita mau taraweh, iktikaf dan seterusnya. Apa yang akan kita lakukan kaitan dengan bulan ini? Maka tentu kita semuanya harus mempersiapkan agenda kita. Mempersiapkan dari sekarang. Kira-kira Ramadan ini targetan-targetan kita secara pribadi apa? Keluarga apa? Kita punya komunitas-komunitas kita apa? Maka insya Allah ketika 5 hal ini kita persiapkan, ketika Ramadan tiba, kita bisa mengoptimalkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Ikhwani wa akhwat fillah, jalan tu jannah kan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu bulan Ramadan bulan yang istimewa, kemudian juga persiapan sudah kita lakukan. Kira-kira kunci sukses ibadah Ramadan yang kita lakukan itu apa? Ada 5 kunci supaya ibadah Ramadan yang kita lakukan menjadi ibadah Ramadan yang sangat bermanfaat buat kita. Ibadah Ramadan yang kita lakukan itu betul-betul bermanfaat. Sehingga ibadah Ramadan yang kita lakukan itu betul-betul menjadi buah kebaikan buat kita semuanya. Kalau Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nilai-nilai takwa itu betul-betul ada dalam diri kita. Maka ada 5 hal yang harus kita lakukan kunci sukses melaksanakan ibadah Ramadan. Yang pertama, hendaklah kita menghayati hikmah dari ibadah Ramadan yang kita lakukan. Rasulullah SAW menyampaikan dalam beberapa hadis. Salah satunya adalah lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara
hikmah dari pelaksanaan ibadah Ramadan yang kita lakukan. Dan tentu kita kaji kembali, kita gali kembali, kira-kira hikmah-hikmahnya apa yang bisa kita ambil dari ibadah Ramadan yang kita lakukan. Ketika kita tahu hikmahnya, maka kita pun akan semangat untuk menjalankan ibadah Ramadan tersebut. Sebuah ilustrasi sederhana. Orang tahu jamu itu pahit. Tetapi kenapa orang mau membeli jamu tersebut padahal jamu itu pahit? Karena dia menyadari betapa besar manfaatnya, betapa besar hikmahnya buat orang tersebut. Sehingga dia rela membeli walaupun itu pahit. Nah, sama ibadah Ramadan yang datang ke hadapan kita semuanya. Ketika kita sama-sama mengetahui tentang keistimewaan, mengetahui tentang hikmahnya apa ibadah Ramadan yang kita lakukan, tentu kita pun akan berusaha untuk lebih optimal dalam ibadah Ramadan itu. Kunci yang kedua, ikhwani wa akhwati jalan tujuan kan Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan. Ini adalah kunci yang kedua adalah dengan kita memahami fikih puasa. Karena ibadah Ramadan yang kita lakukan tentu ada aturan-aturannya. Di situ ada rukun-rukunnya harus kita pahami. Di situ ada hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Ini tentu harus kita pahami bersama-sama. Makanya pantas kalau di dalam hadis Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melaksanakan satu amalan, kemudian dia amalan tersebut tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya, maka amalan tersebut akan tertolak. Termasuk ibadah Ramadan yang kita lakukan. Maka tunaikan ibadah Ramadan supaya sempurna bagaimana? Sesuai dengan perintah Allah dan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau dalam solat kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah sebagaimana aku solat. Tentu ibadah Ramadan yang kita lakukan pun kita perlu mencontoh Rasulullah SAW. Maka pahami kembali kaitan dengan fikih ibadah Ramadan. Walaupun mungkin kita sudah berkali-kali menjalankan ibadah saum, tapi tidak ada salahnya kita membahas kembali tentang hal-hal fikih Ramadan. Wabil khusus mungkin di masa-masa sekarang ini banyak hal-hal kontemporer. Contoh di masa pandemi ini, dan tentu kita berdoa semoga Ramadan tahun ini pandemi sudah selesai. Tapi kan kita nggak tahu ketika masa pandemi itu seandainya masih ada, dan di siang hari ternyata kita harus diswab, harus dites PCR, itu kan dengan memasukkan sesuatu ke hidung dan ke mulut kita. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Ini contoh. Ya. Kemudian bagaimana kaitan dengan niat dan sebagainya. Maka ini harus kita pelajari kembali. Seandainya kita keterbatasan waktu dan ilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita bisa bertanya. Maka ini yang kedua adalah kunci suksesnya adalah pahami kaitan dengan ilmu yang akan kita lakukan tersebut, yaitu ilmu kaitan dengan fikih puasa. Yang ketiga, ikhwani wa fatillah jalan tujanamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari, yang harus kita lakukan supaya ibadah Ramadan kita sukses, maka yang kita lakukan adalah lakukan amalan jaga ibadah saum kita. Bagaimana kita menjaga ibadah saum kita? Jaga ibadah saum kita dengan dua hal. Satu, laksanakan sunnah-sunnah ibadah saum. Dalam pelaksanaan ibadah saum ada yang disebut dengan sahur. Kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ini kata Nabi SAW. Keberkahan yang kita dapatkan dari sahur, hukumnya sunnah, tapi kita akan mendapatkan keberkahan. Satu, ibadah Ramadan kita jadi kuat di siang harinya. Yang kedua, di situ banyak waktu sahur adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun bisa menjalankan ibadah sholat subuh. Dan di antara sunnah ketika sahur adalah sahur diakhirkan. Kemudian menyegerakan kita berbuka. Ini kan sunnahnya. Artinya apa? Jaga ibadah saum kita dengan menjaga sunnah-sunnah saum kita. Kemudian juga menjaga ibadah saum kita dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang itu semuanya akan berdampak, akan mengurangi pahala ibadah saum kita. Jaga mulut kita, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Jaga mata kita, jangan sampai melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jaga telinga kita supaya jangan sampai kita mendengar hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Maka kata Rasul, betapa banyak orang melaksanakan ibadah saum, dia tidak mendapatkan pahala kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena matanya tidak berpuasa, mulutnya tidak berpuasa, telinganya pun tidak berpuasa. Sehingga betul, kalau para sahabat dahulu, orang-orang soleh dahulu sering mengatakan, maka ketika kalian menjalankan ibadah puasa, yang puasa itu jangan hanya perut dengan menahan lapar dan dahaga, tapi yang kita jaga mulut, yang kita jaga mata, telinga, dan semua anggota tubuh kita, yang mana dengan itu akan mengurangi pahala-pahala ibadah saum kita.
Maka yang ketiga adalah dengan kita menjaga ibadah saum yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, ikhwani wa fatillah jalan tujuan kan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah yang harus kita lakukan supaya ibadah Ramadan kita sukses adalah dengan kita menghiasi ibadah Ramadan dengan amaliyah-amaliyah sunnah. Kalau kita berbicara tentang ibadah Ramadan itu bukan hanya puasa saja. Maka di situ ada tarawih. Kata Rasul dalam sebuah hadis, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Ini kata Rasulullah, yang terdahulu akan diampuni dosa-dosanya. Bahkan kata Rasul dalam hadis lain, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih beserta imam sampai selesai, maka dia akan dicatat seperti menjalankan qiyamul lail semalam suntuk. Jangan lupa tarawih kita. Karena ibadah Ramadan itu bukan hanya puasa, di situ ada sholat tarawih. Yang kedua, tilawatil Quran. Kalau kita lihat hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, Nabi SAW ketika bulan Ramadan didatangi oleh malaikat Jibril. Dan di situ yudarisuhul Quran. Mereka berdua saling mudarasatul Quran, saling membaca Al-Quran. Bahkan di tahun terakhir Rasulullah SAW menjelang wafat, maka di tahun itu 2 kali malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW. Untuk apa? Untuk tadi mengajarkan Al-Quran. Jadi bulan Ramadan bukan hanya melaksanakan ibadah saum, tapi bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Pantas kalau salafus saleh dahulu ketika ibadah Ramadan tiba, apa yang mereka lakukan? Mereka semuanya adalah meninggalkan segala aktivitasnya, fokus kepada membaca Al-Quran. Kemudian hiasi ibadah Ramadan kita dengan apa? Dengan kita memperbanyak sedekah. Di antara sedekah yang bisa kita lakukan dengan memberikan buka kepada orang-orang yang berpuasa. Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis, siapa yang memberikan berbuka kepada orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuka tersebut tanpa mengurangi pahala sedikit pun orang tersebut. Bayangkan, kita memberikan berbuka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak di antara kami ini kaya semua. Kata Rasulullah SAW, walaupun dengan sebutir kurma. Mungkin kalau di zaman sekarang, walaupun dengan sebutir bala-bala. Atau apa yang bisa kita berikan. Ya Rasul, bala apa kurma pun kami tidak punya. Walaupun dengan seteguk air, bayangkan. Artinya kita berkontribusi untuk bisa berinfak, bersedekah di bulan Ramadan ini. Kemudian hiasi ibadah Ramadan kita dengan apa? Dengan kita melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir. Dan ini adalah pahalanya sangat besar. Bahkan sampai Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahkan Rasul di awal-awal bulan Ramadan, beliau pernah menyampaikan motivasi kepada para sahabat. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu ada satu malam, yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam Lailatul Qadar. Dengan kita menjalankan i'tikaf. Bulan Ramadan juga kita hiasi dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah SWT, dengan berdoa. Karena menarik Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwatillah jalan tujuan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang ayat saum 183, 184, 185. Ini dalam surat Al-Baqarah, kemudian 187. Di 186 Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara dulu tentang puasa, tapi di situ berbicara tentang doa. Ini menunjukkan berarti bulan Ramadan adalah bulan juga kita untuk memperbanyak doa. Sebelum berbuka dan ketika selama kita menjalankan ibadah saum, kata Rasul, ada 3 doa yang akan mustajab. Salah satunya adalah da'watus shaim, doanya orang berpuasa. Ketika kita sahur di sepertiga malam terakhir, waktu yang mustajab untuk berdoa, itu pun bisa kita lakukan untuk apa? Untuk berdoa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hiasi ibadah Ramadan itu apa? Dengan berbagai macam aktivitas kebaikan. Di antara aktivitas tadi yang dilakukan adalah di antaranya seperti itu. Dan tentu masih banyak amalia-amalia yang lain yang bisa kita lakukan. Yang kelima, ikhwani wa akhwati jalan tujuan Allah Subhanahu wa taala, supaya ibadah Ramadan kita sukses adalah hendaklah kita selalu bersungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah Ramadan itu dari sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kalau kita lihat contoh Nabi SAW, Rasul itu adalah ketika memasuki 10 hari terakhir, apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul itu adalah syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Wa ayqadha ahlahu, kemudian membangunkan keluarganya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Ini di 10 hari terakhir. Maka yang paling berat itu adalah menjaga keistiqomahan kita dalam menjalankan ibadah Ramadan ini.
Makanya pantas kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita tadi menjalankan, tahu hikmahnya, kita paham ilmunya, kemudian juga kita menjaga ibadah Ramadan dengan menjalankan amalan-amalan sunnah dan hal-hal yang dilarang yang akan mengurangi pahala ibadah saum kita. Kita hiasi ibadah Ramadan dengan berbagai macam aktivitas kebaikan. Kemudian kita pun selalu istiqomah dari sejak awal sampai akhir Ramadan. Maka pantas kata Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, kaitan dengan takwa ini apa? Kata beliau, takwa itu adalah al-khaufu minal jalil. Takwa itu adalah takut dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Takut kepada Allah adalah dengan cara apa? Kalau kita takut kepada Allah, laksanakan kebaikan-kebaikan dan jauhi yang namanya kemaksiatan. Wal amalu bitanzil, kita beramal sesuai dengan Al-Quran yang telah Allah turunkan. Artinya dalam konteks ibadah kita sesuaikan dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasul contohkan. Kemudian wal qanaatu bil qalil, dengan kita berqanaat terhadap apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki, walaupun mungkin itu sedikit. Kemudian yang terakhir adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, dan dia akan mempersiapkan diri untuk hari yang akan dia tinggalkan, yaitu dunia, dia akan kembali kepada alam akhirat. Maka ini adalah orang yang bertakwa. Maka insya Allah ketika ibadah Ramadan tahun ini datang kepada kita semuanya, kita sudah siap dengan persiapan-persiapan, dan kita pun berusaha untuk mensukseskan ibadah Ramadan ini. Maka insya Allah apa yang Allah janjikan, la'allakum tattaqun, insya Allah akan kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita nikmat keimanan sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan sempurna, dan semoga kita sampai kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.